Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dayan Hisni. Hari ini kita akan membahas tentang materi atau mata kuliah keperawatan medikal beda 1, di mana kita hari ini akan membahas tentang materi asuhan keperawatan pada pasien dengan asma bronkial. Asma bronkial ini adalah salah satu penyakit ya, yang masuk ke dalam sistem pernafasan atau respirasi. Baik, sebelum kita masuk ke asuhan keperawatannya, kita akan terlebih dahulu membahas secara konsep materi tersebut, penyakit tersebut maksud saya. Baik, apa sih itu asma bronkial gitu ya? Dari beberapa definisi ini kita bisa 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 definisikan bahwasannya asma bronkial itu adalah penyakit pernafasan obstruktif yang ditandai oleh spasme akut otot polos bronkiolus gitu ya. Kemudian ada juga menyatakan bahwa asma itu penyakit jalan nafas obstruktif yang intermiten, reversible. Reversible itu artinya bisa kembali lagi sembuh gitu ya, tapi bisa juga kumat lagi. Di mana trakea dan bronki berespon dalam secara hiperaktif. Ada juga yang menyatakan bahwa asma itu adalah obstruktif jalan nafas yang bersifat reversible, terjadi ketika bronkus mengalami inflamasi. Nah, kuncinya tuh ada di sini ya. Kita perhatikan bahwasannya asma bronkial itu terjadi ketika ada 3 tanda, di mana 3 tanda itu yang pertama bronkusnya itu mengalami inflamasi gitu ya. Kemudian yang kedua ketika mengalami inflamasi, nanti bronkusnya akan mengalami bronkospasme atau penyempitan. Dan yang ketiga, ketika ada inflamasi, maka produknya itu adalah dahak atau sputum. Jadi hipersekresi mukus, di mana nanti tanda gejala dari asma ini adalah sesak, begitu ya. Baik, sekarang bagaimana patologisnya? Kita lihat bersama-sama di sini. Di sini ada yang sebelah kiri adalah namanya normal bronkial. Yang sebelah kanan itu adalah asmatik bronkial. Kita bisa bedakan bahwasannya di sini apabila bronkus atau bronchiolusnya itu normal, maka tidak ada pelebaran bronkus atau pelebaran dinding bronkus, penyempitan bronkus, dan tidak ada hipersekresi mukus. Kita bedakan ke kanan. Di sebelah kanan ini bronkusnya itu ada warna kuning. Kuning ini adalah mukus atau sputumnya. Kemudian yang tebal ini adalah dinding bronchiolusnya. Dinding bronchiolus itu mengalami penebalan. Kenapa mengalami penebalan? Ya karena tadi adanya inflamasi. Kenapa ada inflamasi? Karena adanya mikroorganisme atau alergen yang masuk ke dalam saluran pernafasan, di mana nanti alergen tersebut mengiritasi si bronchiolus. Maka hasil produk iritasinya itu bisa menyebabkan penebalan dinding bronkus gitu ya, sehingga timbullah sekresi mukus dan bukan hiper maaf bronkospasme gitu ya. Nah, ini adalah anatomi fisiologi dari sistem pernafasan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasannya sistem pernafasan manusia itu dibagi menjadi 2. Ada bagian atas, ada bagian bawah gitu ya. Bagian atas itu dimulai dari hidung, faring, laring sampai trakea. Kemudian bagian bawah itu dari mulai trakea sampai ke paru-paru. Nah, di mana terjadinya asma? Asma itu ada di lower paru-paru gitu ya. Jadi dia dimulai dari bronkus, bronchiolus gitu, dan dia biasanya adanya di bronkus bronchiolus tadi gitu ya. Adanya di situ. Nah, kemudian ini adalah skema terjadinya asma bronkial gitu. Jadi ada 2 skema. Yang pertama tuh ada hereditary atau herediter turunan gitu ya. Yang kedua tuh ada predisposisi. Predisposisi ini sering sekali terjadi dibandingkan dengan herediter. Predisposisi di sini dia akan menginfeksi saluran pernafasan gitu ya, sehingga terjadi respiratory infection. Kemudian kenapa bisa terjadi infeksi saluran pernafasan? Karena tadi adanya alergen yang masuk gitu ya. Alergennya itu dalam bentuk apa? Alergennya itu bisa dalam bentuk debu, bisa dalam bentuk bahan-bahan kimia, bisa dalam bentuk bau-bauan, bisa dalam bentuk cuaca gitu ya. Itu semua adalah bentuk alergen gitu ya.
yang nanti alergen tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan dan nanti mengiritasi atau menginfeksi bronkus. Nah, ketika menginfeksi bronkus, maka terjadilah tadi tiga tanda gejala tadi ya, ada hipersekresi mukus, ada penebalan dinding bronkus, dan ada bronkospasme. Maka dari ketiga ini terjadilah asma. Manifestasinya apa? Manifestasinya dia apa namanya? Manifestasinya itu sesak. Kenapa sesak? Karena tadi adanya penebalan dinding bronkus, kemudian ketika udara keluar masuk dari hidung sampai ke paru-paru itu kan harusnya lancar ya. Ini tidak lancar, kenapa? Karena dihambat oleh mukus atau sputum atau dahak. Dahaknya tuh banyak di saluran bronkus sehingga udara yang keluar masuk tuh terhambat gitu ya. Sehingga orangnya tuh pasiennya ketika nafas dia sesak gitu. Tapi kenapa orang asma itu ekspirasinya itu memanjang gitu kan? Ekspirasinya dia tuh lebih memanjang dan timbul bunyi wheezing atau mengi. Kenapa begitu? Ya, timbul mengi itu terjadi karena adanya gesekan udara dengan mukus atau dengan mukus yang nempel di dinding bronkus. Itu bergesekan gitu ya. Nah, ketika bergesekan itu timbullah suara wheezing gitu kan? Timbul suara wheezing. Nah, terus kenapa ekspirasinya memanjang? Ekspirasinya itu memanjang supaya apa namanya ya? Mekanisme tubuh itu dengan sendirinya dia akan mengeluarkan CO2 karena pada pasien-pasien asma itu CO2-nya itu banyak. CO2-nya itu banyak dalam paru-paru asma itu ya. Jadi makanya sesakan. Nah, untuk mengurangi sesaknya itu CO2-nya itu harus dikeluarin dengan cara ekspirasinya itu memanjang. Banyak dia napasnya cepat. Jadi menghirup itu cepat tapi ekspirasinya memanjang. Gitu loh. Jadi ekspirasinya memanjang sambil bunyi wheezing gitu, supaya CO2 dalam paru-parunya itu keluar gitu ya. Itu seperti itu. Oke, kemudian ini tadi ya pathway dari asma. Ini etiologi dari asma tuh apa saja sih sebenarnya? Etiologi dari asma tuh yang tadi ada herediter dan ada predisposisinya adalah alergen. Nah ini adalah alergennya ya, bisa bisa alergen inhalasi itu bisa tungau, tepung sari, bulu binatang, air liur, kecoa, jamur dan lain sebagainya. Kemudian jadi asma tuh muter-muter ke situ aja. Intinya begini, asma itu adalah saluran suatu penyakit obstruktif kronis yang dia ditandai dengan adanya sesak nafas. Kenapa bisa terjadi sesak nafas? Karena adanya iritasi atau infeksi saluran pernafasan. Kenapa bisa terjadi saluran pernafasan infeksi? Karena adanya apa namanya alergen yang masuk gitu ya. Alergennya tuh banyak macamnya, ada debu, bau, cuaca gitu ya, binatang dan sebagainya. Itu bisa memicu terjadinya tiga tanda asma tadi gitu ya. Ada hipersekresi mukus, ada penebalan dinding bronkus, sama ada bronkospasme dari bronkus gitu ya. Bagaimana biasanya pemeriksaannya? Biasanya orang-orang asma itu akan diperiksa imunoglobulin E namanya ya. Imunoglobulin E gitu ya. Eh, Imunoglobulin E itu suatu suatu pemeriksaan darah di mana untuk melihat apakah eosinofilnya tuh naik. Kalau eosinofilnya itu naik berarti mengindikasikan orang tersebut sedang ada alergi gitu ya. Begitu. Nah, terus kemudian orang asma apakah bisa meninggal, Pak? Betul bisa. Orang asma itu bisa meninggal apabila terjadi komplikasi namanya status asmatikus gitu ya. Status asmatikus itu apa? Status asmatikus itu suatu kondisi di mana kadar CO2 dalam darahnya itu sangat tinggi. Normalnya berapa? Tekanan CO2 dalam arteri itu adalah 35 sampai 45. Tapi orang-orang dengan status asmatikus itu biasanya dia sampai lebih dari 50 gitu. Dilihat dari mana? Dilihat dari analisis gas darah gitu ya. Sehingga dia akan keracunan CO2. Ketika keracunan CO2 maka O2-nya kan turun drastis ya. Nah, O2-nya turun drastis itu nanti dia akan mengalami hipoksia atau hipoksemia.
Hipoksia itu suatu kekurangan oksigen dalam jaringan, sementara hipoksemia itu adalah kekurangan oksigen dalam darah. Itu. Sama seperti COVID kemarin ya. COVID itu kenapa orang itu saturasinya bisa langsung turun gitu? Ya karena si virus coronanya itu menginfeksi saluran nafas gitu ya, dan dia menutup jalan nafas sehingga si CO2-nya itu banyak dalam tubuhnya. CO2-nya O2-nya tidak bisa masuk gitu. Dan biasanya tadi ya asma itu timbul wheezing gitu ya. Nah, kalau stadium lanjut, asma itu tanda gejalanya bisa batuk, nanti bunyi rongki. Rongki itu bunyi seperti apa ya? Bunyi sputum atau dahak yang ada di dalam rongga paru gitu ya. Kemudian sesak nafas berat dan dada seolah-olah tertekan. Gitu. Dahaknya lengket dan sulit untuk dikeluarkan. Makanya tadi bunyi wheezing. Kemudian ada suara nafas melemah bahkan tak terdengar. Kenapa? Karena sama sekali tidak ada pertukaran oksigen di sana, gitu. Karena terhalang saluran nafasnya. Torak seperti barel chest. Gitu. Kemudian tampak tarikan otot sternocleidomastoideus, artinya tarikan otot interkostalis, gitu ya. Kenapa? Karena tadi si tubuh itu mekanismenya adalah mekanisme tubuhnya itu menarik oksigen, mengeluarkan CO2 dengan bantuan otot-otot saluran pernafasan. Sianosis itu adalah kekurangan oksigen gitu ya. Jadi tanda gejala dari sianosis itu kebiruan, bibirnya tuh biru, membran mukosanya kering gitu ya. Itu sianosis. Turgor kulitnya buruk gitu. Kemudian BGA itu adalah blood arteri analisis gas darah gitu ya. Analisis gas darah untuk O2-nya itu kurang dari 80% gitu. Jadi sesak sekali ini ya. Kemudian ronsen paru terdapat peningkatan gambaran bronkofasikuler gitu. Artinya tuh ada bayang-bayang putih gitu ya. Hipokapnia dan alkalosis, bahkan asidosis. Apa bedanya alkalosis dan asidosis? Alkalosis itu ketika si pH darah itu basah, lebih dari 7. Kalau asidosis itu ketika pH darahnya itu kurang dari 7 atau asam gitu ya. Nah, di sini penyempitan saluran nafas terjadi ketika satu adanya kontraksi otot polos yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kenapa terjadi penyempitan saluran nafas? Yang pertama karena adanya bronkospasme, yang kedua bronkospasme itu terjadi karena adanya penebalan dinding bronkus, yang ketiga adanya hipersekresi sputum, ya. Nah, ini adalah airway inflammation and smooth muscle reactivity. Kita bisa lihat di sini, yang gambar yang normal ini yang paling kiri, ini adalah normal airway, normal jalan nafas. Kemudian yang kedua adalah inflamasi airway, jadi jalan nafas yang terinflamasi. Kalau yang ini adalah bronkospasme, artinya bronkusnya itu menyempit gitu karena adanya inflamasi, gitu ya. Nah, ini adalah contoh penampang dari bronkus yang mengalami asma, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini bronkusnya tebal, ini ada sputumnya dan mengalami bronkospasme. Oke, asma itu dibagi menjadi dua, ada asma alergen dan asma non alergen. Gitu ya. Ini adalah asma ekstrinsik atau alergen ya. Asma ekstrinsik itu asma alergen, di mana alergen itu belum diketahui, artinya tuh kita belum bisa mengetahui apakah dia karena alergi cuaca, alergi dingin atau apa. Yang diketahui hanya IgE-nya itu meningkat, itu saja. Tapi kita tidak tahu alergi dalam tubuhnya itu alergi apa sih gitu loh. Gitu ya. Biasanya onsetnya itu pada anak-anak dan dewasa muda. Asmanya tuh intermittent, kadang kambuh, kadang enggak. Kemudian derajat asma tuh bervariasi, bisa sampai yang biasa, bahkan sampai dengan akut gitu ya. Kemudian riwayat alergi keluarga juga kadang ada keluarganya yang pernah mengalami asma gitu. Sementara asma intrinsik, dia alergi juga sama-sama tidak diketahui, tes kulitnya negatif, IgE normalnya atau rendah gitu ya. Onset biasanya pada orang tua, asma terus-menerus, asma pada umumnya berat, jarang ada riwayat alergi pada keluarga. Ini biasanya terjadi karena adanya pada orang tua ya, jadi disfungsi dari organ itu sendiri gitu. Apa yang diperiksa pada pasien dengan asma?
asma itu yang diperiksa yang pertama adalah pemeriksaan sputum. Untuk mengetahui apakah sputumnya itu infeksius atau ada bakteri atau mikroorganisme atau virus gitu ya. Kemudian pemeriksaan darah biasanya itu IgE, darah lengkap dan IgE. Kemudian pemeriksaan radiologi untuk mengetahui gambaran ronsen toraksnya. Kemudian faal paru itu nanti dilihat dari kapasitas vital paru, kapasitas residual kayak gitu ya. Dan kemudian scanning paru. Apa komplikasi dari asma? Asma itu juga bisa menyebabkan komplikasi loh. Yang pertama komplikasinya pneumotoraks. Apa itu pneumotoraks? Pneumotoraks itu ketika gini, saya bisa gambarkan di sini. eh, ini misalnya paru-paru gitu ya. Ini paru-paru kanan kiri. Di sini ada selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura, gitu ya, disebut dengan pleura. Nah, pneumotoraks ini adalah suatu kelainan di dalam kafum pleura. Ini kafum pleura ya. Ini kafum pleura. Di mana udara yang ada di dalam kafum pleura ini berlebih. Kenapa berlebih? Karena tadi ya, jadi si udaranya itu yang ada di dalam bronkus itu bisa sampai ke kafum pleura gitu ya. Kemudian pneumodiestinum dan Aerovirema subcutis. Pneumodiestinum itu artinya mediastinumnya bisa bergeser gitu. Atelektasis itu adalah suatu gangguan dari ketidakmaksimalan dari kembang kempisnya paru-paru. Paru-paru ini kan bisa ngembang kempis karena adanya kafum, ya kan? Karena adanya kafum. Gagal nafas itu ketika terjadi PaCO2-nya itu sudah naik gitu ya. Dan PaO2-nya itu kurang dari 80 gitu ya. Bronkitis itu terjadi karena adanya peradangan pada bronkus. Kan kemudian bisa fraktur iga gitu ya. Oke. Kemudian fisioterapi gitu ya. Jadi tujuan apa? Salah satu penata laksanaan itu adalah fisioterapi, yaitu menghilangkan bronkospasme. Apa ini maksudnya? Fisioterapi di sini adalah misalnya fisioterapi dada gitu ya. Fisioterapi dada itu artinya tujuannya untuk kan tadi sputumnya kental tuh gitu kan. Kental dan dia nempel di dinding bronkus gitu. Makanya dia harus ditepuk-tepuk supaya dia apa sebenarnya jatuh gitu ya dari dinding itu sehingga diharapkan dia bisa keluar batuk gitu. Kemudian membantu relaksasi dan meningkatkan pengaturan pernafasan, membantu menghilangkan mengeluarkan dahak jadi dari fisioterapi dada ini dan mengatur gerakan pernafasan. Kan tadinya nafasnya sesak ya karena banyak dahaknya gitu. Oke, ini pengobatan asma, ini ada pengobatan asma itu sebenarnya ada farmakologi dan ada non farmakologi. Non farmakologinya tadi ini perannya perawat gitu ya, farmakologi dari kolaborasi gitu ya. Oke. Ini asuhan keperawatannya. Jadi apa yang harus kita gali pada pasien-pasien asma ASKEP yang harus kita lakukan adalah yang pertama tetap adalah pengkajian. Ya. Pengkajian itu dari riwayat kesehatan sekarang, bagaimana kesehatannya dia sekarang, maksudnya bagaimana perjalanannya dia sampai dengan dia timbul asma gitu. Itu riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit keluarga, apakah ada keluarganya yang pernah menderita asma? Riwayat penyakit dahulu, apakah dia pernah sebelumnya menderita asma seperti ini gitu. Dan dia harus kita kaji alergennya tuh dia kumat asma itu karena apa, alergen apa gitu ya. Itu harus kita ketahui supaya nanti kita intervensi keperawatannya itu mudah memberikan edukasi kesehatannya itu, oh dia itu alergi loh dengan debu, ya berarti gimana caranya pasien tersebut harus menghindari debu dengan cara menggunakan masker gitu ya, seperti itu. Kemudian sampai dengan pengkajian dan pemeriksaan fisik ke sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu pemeriksaan fisiknya bagaimana? Urutannya inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Apa yang diinspeksi? Yang diinspeksi itu kita lihat apa namanya kembang kempis dadanya,
apakah ada jejas atau bekas luka, apakah ada pernapasan dinding, apakah ada pernapasan interkosta gitu ya, apakah kembang kempisnya itu tidak simetris gitu ya. Kemudian palpasi. Palpasi itu kita tekan apakah ada fraktur iga, apakah ada nyeri dada gitu ya. Kemudian di perkusi, perkusi itu ditabu-tabu, perkusi secara tidak langsung dan perkusi langsung gitu ya. Di perkusi itu kita lihat, kita dengar bunyinya tuh bunyi apa? Bunyi apa vesikuler atau bunyi sonor atau hipersonor gitu ya. Normalnya sih bunyi sonor gitu ya karena udara isinya gitu. Kemudian ada auskultasi. Auskultasi kita dengar apakah bunyinya ada bunyi wheezing gitu ya atau ronki gitu. Normalnya sih bronkofesikuler ya. Jadi tidak ada ronki, tidak ada apa namanya? Tidak ada ronki dan tidak ada wheezing, wheezing gitu ya. Itu. Oke. Ini adalah pola-pola yang harus kita kaji. 11 pola fungsi Gordon ya. Ada pola persepsi kesehatan, pola nutrisi, pola aktivitas, pola eliminasi dan sebagainya. Kemudian sampai ke pemeriksaan fisiknya ya. Tadi saya sampaikan ada inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Oke. Ini adalah diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan asma. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas, ketidakefektifan pola nafas, kerusakan pertukaran gas, perubahan nutrisi, gangguan ADL, kecemasan, dan kurang pengetahuan. Oke, intervensinya nanti bisa mandiri dan bisa kolaboratif. Jadi kalau mandiri, kita bisa lakukan fisioterapi dada, kita bisa lakukan edukasi, kita bisa lakukan discharge planning kalau pasiennya mau pulang gitu ya. Kalau kolaboratif tuh kita bisa lakukan apa namanya pemeriksaan darah, kemudian pemberian obat-obatan gitu ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Eh, Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.